Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Yang pertama ada anatomi ginjal dan nefron. Ginjal adalah organ yang berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm dan tebalnya 2,5 cm. Setiap ginjal memiliki berat antara 125 sampai 175 gram bagi laki-laki dan 115 sampai 155 gram bagi perempuan. Ginjal terletak di area yang tinggi pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Tiap-tiap ginjal memiliki sebuah kelenjar adrenal di atasnya. Ginjal kanan terletak agak di bawah ginjal kiri karena ada hati di bawahnya. Lalu, permukiman ginjal dibungkus oleh kapsula renalis, suatu jaringan ikat fibrosa. Pada permukaan kapsula renalis juga terdapat lapisan jaringan lemak yang berfungsi sebagai pelindung. Pada bagian hilium terdapat arteri renalis dan vena renalis. Ginjal terdiri dari 3 lapis. Yang pertama, korteks renalis, medula renalis, dan pelvis renalis. Yang pertama ada korteks renalis. Bagian terluar dari ginjal dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ dan kerusakan. Lalu yang kedua ada medula renalis, jaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkung Henle dan piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Yang ketiga ada pelvis renalis, bagian ginjal yang berbentuk seperti corong dan terletak paling dalam. Fungsinya sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanannya menuju kandung kemih. Ginjal dibangun oleh unit struktural dan fungsional yaitu nefron, sekitar 1 juta pada ginjal, yang terdiri atas corpus renalis dan tubulus renalis. Struktur nefron terdiri atas corpus renalis dan tubulus renalis. Yang pertama ada corpus renalis. Sel ginjal yang terdiri atas dua struktur yaitu glomerulus 500.000 pada tiap satu ginjal dan kapsul Bowman. Di sini ada glomerulus, sekelompok kapiler yang fungsinya untuk menyaring darah, menahan protein, dan menghasilkan urin primer seperti garam, ion anorganik, air, natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, bikarbonat, klorida, glukosa, asam amino, urea, dan amonia. Lalu yang kedua ada kapsul Bowman, struktur berbentuk cangkir atau kantung yang mengelilingi glomerulus, berperan menampung sementara hasil penyaringan glomerulus dan membawanya ke tubulus contortus proximal. Lalu di sini juga ada proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang pertama saya akan menjelaskan proses filtrasi. Diawali oleh penyaringan darah yang memasuki ginjal melalui pembuluh darah. Berlangsung di badan Malpighi, glomerulus menyaring darah dengan menahan protein. Zat yang masih dapat melalui penyaringan ini adalah garam, ion anorganik, natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, bikarbonat, dan klorida. Lalu ada glukosa, asam amino, urea, amonia. Sekitar 20% darah melewati ginjal untuk disaring. Kemudian hasil filtrasi merupakan produk urin primer yang disimpan di kapsula Bowman atau kantong pelindung yang akan disalurkan ke tubulus contortus proximal. Lalu yang kedua ada reabsorpsi, yaitu urin primer yang disalurkan ke tubulus contortus proximal akan diserap kembali oleh tubulus ini. Zat-zat seperti air, glukosa, asam amino, natrium, fosfat diserap kembali ke aliran darah yang mengelilingi tubulus. Lalu yang terakhir ada augmentasi, tahap akhir dalam proses pembentukan urin sekunder dari tubulus contortus proximal akan melewati tubulus contortus distal. Proses ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa zat seperti kreatinin dan ion hidrogen. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan asam basa atau pH tubuh. Bagian ginjal ini juga menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah, kalsium, klorida, serta air sesuai kebutuhan untuk menghasilkan urin.